Oke, semuanya selamat siang. Yang di rumah, suara saya jelas nggak? Halo? Yang di rumah? Jelas, Pak. Oke. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi di semester 2. Ya. Semester 1 kemarin sudah terakhir mengenai kesebangunan dan kongruen. Ya. Jadi di semester 2 ini kalian hanya mempelajari satu bab lagi, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Ya. Saya suka pakai enggak. Duh, ada garisnya. Kita masuk di bab 5 ya, yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung. Ya, atau sering disebut BRSL. Dari belakang kelihatan nggak? Mas Rafa kelihatan ya? Nah, untuk bangun ruang sisi lengkung ini, nanti yang akan kita pelajari mengenai pertama adalah tabung. Kemudian ada kerucut, kemudian ada bola. Apa yang akan kita pelajari di sini? Nanti akan ada gambarnya seperti apa, ya kan? Kemudian dari gambarnya kita buka membentuk jaring-jaring. Ya. Nah, dari jaring-jaring nanti kita akan menentukan luas permukaan. Nah, dan juga volume. Baru yang terakhir adalah soal-soal. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu tabung. Mungkin buku paket bisa dikeluarkan tabungnya, gambar tabung itu seperti apa. Ya. Gambar tabung. Ini. Ini sebagai tinggi tabung. Di sini ada jari-jarinya. Nah, gambar tabung ini, kalau kalian perhatikan,
bagian atas sebagai tutup. Ini berupa apa? Kalau tabung, tutupnya berupa apa? Lingkaran, Pak. Lingkaran. Kemudian bagian bawah atau alas. Ini juga lingkaran. Nah, ukuran dan bentuknya di sini sama ya. Jadi kalau misalkan untuk tutup jari-jarinya misalkan 10, maka alasnya pun juga jari-jarinya juga 10. Ya. Bentuk dan ukurannya sama. Atau kalau yang sudah kita pelajari bentuknya itu kongruen ya, sama persis. Nah, sedangkan yang di bagian tengah ini, bagian tengah ini dinamakan dengan selimut. Ya. Ini bagian yang melengkung. Apabila selimutnya dibuka, bentuknya membentuk bangun apa itu? Persegi panjang, Pak. Persegi panjang. Jadi dari unsur tabung di sini yang kita tahu bahwa sisinya ada berapa bagian? Ada 3. Ya. Itu bagian atas berupa lingkaran, bagian tengah berupa selimut, kemudian bagian bawah berupa lingkaran juga. Kemudian untuk rusuk. Rusuknya ada berapa? Ada 2, Pak. Ada 2. Yang mana rusuknya? Yang di sini, garis ini. Kalau rusuk yang dimaksud dengan rusuk itu apa sih? Tulang keras ya. Kalau dalam bangun ruang, rusuk itu digunakan untuk apa? Untuk menopang dari sisi-sisinya kan. Nah, berarti kira-kira kalau kita mau membuat tabung, ya kerangka tabung, yang diperlukan rusuknya itu yang mana kira-kira? Bagian yang di sini yang berdiri ini atau yang di bagian lingkaran di sini? Kanan Yang kiri. berdiri, Pak. Kalau kanan kiri kira-kira hanya dengan 2 rusuk itu bisa membentuk tabung nggak? Kira-kira bisa nggak? Enggak, Pak. Nah, berarti yang kita perlukan rusuknya itu adalah yang di bagian lingkaran di sini, keliling di sini. Ya. Nih. Jadi ini sebagai tulangnya, tulang atau penopang dari sisinya. Ini sebagai rusuknya. Ya. Kemudian untuk sudut, sudutnya di sini tidak ada. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Cukup jelas. Yang di rumah gimana? Jelas, Jelas, Pak. Jelas. Ini mau dicatat atau enggak? Hah? Catat silahkan. Hari ini yang di kelas ini masuk semua. Siapa? Wah. Rama Yuel. Terus Jason. Satu lagi? Maria Grisela. Baik. Ada yang tahu alasannya kenapa? Enggak tahu. Waduh. Atau jangan-jangan di sini nih, di mana? Di Zoom ada Jason nggak? Jason? Kalau nggak dicatat saya boleh kan Pak dari YouTube. Ayo wis.
Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau kalau orangnya rajin ya silahkan. Tapi kadang-kadang kalau yang nggak rajin ya selama 1 semester bukunya akan tetap bersih ya. Belakangnya re-nya itu siapa? Angger bukan? Yovan. Maria. Maria siapa itu? Belakangnya Yovan? Siapa namanya? Maria Aurel. Marcel. Belakangnya Marcel itu siapa? Kalis bukan? Oh, Reina di belakang ya. Itu yang di depan. Naisila ya? Yang di pojok depan ini siapa? Nah, Angel Caroline. Oh, Kirana Angel. Ya. Larry, potong rambut ya? Hah? Iya tuh udah garuk-garuk gitu kan. Jadi kalau untuk bangun ruang, kuncinya kalian harus bisa membayangkan bentuknya seperti apa. Karena ini baru satu bangun ruang. Karena nanti setelah kita pelajari ketiganya, nanti akan ada bangun ruang yang gabungan ya. Jadi nanti akan ada mungkin tabung dengan kerucut digabung, atau setengah bola, atau segala macam. Nah, harus benar-benar bisa membayangkan.
Ini depannya Lucia Audrey ini siapa? Fanny bukan? Fanny bukan? Siapa? Oh, bentar, saya ingat dulu. Tuh. Dulu dari kelas 7 pojok itu ya. 73 ya itu ya. 71 ya sana ya. Namanya siapa nih? Hah? Teresia? Oh iya. Hampir 2 tahun enggak tatap muka, lupa ya saya. Oke, semua sudah? Oke. Nah, saya lanjutkan. Ini mengenai unsur-unsurnya seperti ini. Menganalisis gambarnya seperti apa. Nah, sekarang dari gambar dibuka ya, dibuka membentuk jaring-jaring. Kayaknya jelasan warna kuning atau warna putih? Kuning ya kayaknya ya. Kalau hitam nanti nggak jelas. Nah, dari tabung ini kalau kita buka, nah, tadi gambarnya akan seperti ini. Ini jaring-jaringnya, ya. Yang di sini berupa lingkaran tadi. Kemudian di sini adalah selimut. Selimut ini berupa persegi panjang. Ya kan? Yang bawah ini juga berupa lingkaran. Nah, tabung di sini sebagai tinggi ini memiliki jari-jari. Untuk luas lingkaran, masih ingat apa rumusnya? Apa Mas Leri? Luas lingkaran. Ya. Yang lainnya? Apa Mbak Sere? Luas lingkaran apa Mbak? Hah? Silas. Kali D, Pak. Apa? Pi kali R kuadrat, Pak. Pi kali D. Ya, pi kali R kuadrat. Masa lupa ya? SD loh, itu harus hafal kan SD. Lingkaran, segitiga gitu. Pi R kuadrat. Ya, berarti di sini juga sama karena ukuran dan bentuknya juga sama. Pi R kuadrat. Sedangkan untuk persegi panjang, panjang kali lebar. Nah, di sini sebagai ini tadi lebarnya, tetapi kalau di dalam tabung lebarnya itu sebagai apa? Tinggi tabung. Ya. Sedangkan panjangnya di sini, panjangnya kalau kita lihat, yap, sudah, ya. Jadi untuk panjang dari misalkan ini saya berikan titik A sampai ke titik B. Kalau dihubungkan nanti akan membentuk apa? Alasnya, Pak. Alasnya ya. Jadi alas berupa di sini kan. Nah, nih. Berarti ini sebagai keliling lingkaran. Paham sampai di sini? Bisa membayangkan ya? Bisa nggak membayangkan?
Ya ada, Pak, saya bingung maksudnya apa itu. Nggak ada contoh ya. Apa ya contohnya ya? Ya apa ya? Desinfektan. Misalkan ya ini. Biar paham. Ini saya sobek nih. Kita ibaratkan, nah di rumah kelihatan, di rumah kelihatan ya. Ibaratkan ini sebagai tabung, ya kan? Tabung di sini sebagai tinggi dari tabung, ini sebagai alas, sebagai tutup. Nah, kalau selimutnya saya buka, nah ini saya ambil selimutnya, ya saya ambil selimutnya saja. Saya buka, tetap berdiri seperti ini. Ini tadi tinggi dari tabung, ya kan? Terus bagian bawahnya ini ukurannya bagaimana? Panjangnya akan sama dengan keliling dari alas. Ya, keliling alasnya ini berupa apa? Lingkaran kan? Jadi keliling lingkaran. Cukup paham? Gampang kan? Nah, sekarang tinggal di sini nih. Panjangnya tadi adalah keliling lingkaran dikalikan lebarnya berupa tinggi tabung. Nah, keliling lingkaran apa? Keliling lingkaran. Keliling. Lupa ya? Wah. 2 PR, Pak. Oke, 2 PR atau pi kali D juga boleh ya. Dikalikan dengan T. Nah, atau 2 pi RT. Ya, ini sebagai luas selimut ya. Luas selimut tabung. Jadi luas permukaan tabung apa? 2 PR R plus T. Ya, boleh. Sebentar. 2 lingkaran ditambah luas selimut, ya kan? 2 lingkaran tadi apa? 2 PR kuadrat, ya kan? PR kuadrat ditambah PR kuadrat, berarti 2 PR. Ditambah luas selimutnya adalah 2 PRT. Nah, karena di sini ada 2, duanya dikeluarkan. Ada pi, pi-nya dikeluarkan. Ada R kuadrat, tetapi di sini R-nya hanya ada 1. Berarti kita keluarkan 1 R. Sisanya apa? Sisanya di sini masih ada R, plus sisanya di sini masih ada T. Ya. Jadi kalau kalian mau menghafalkan rumus ya silahkan. Tetapi kalau rumusnya lupa, kalian harus bisa membayangkan di sini tadi, menganalisis gambarnya. 2 lingkaran berarti 2 PR kuadrat. Luas selimut panjang kali lebar, panjangnya keliling 2 PR, lebarnya adalah tinggi, berarti 2 PRT. Tinggal ditambahkan. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Nah, kalau mau menghafalkan rumus silakan. Tetapi kalau saya mengharapkan kalian benar-benar paham konsepnya itu, rumusnya dapatnya dari mana. Gitu. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu gambarnya berbeda, misalkan carilah luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, gimana itu kalau seperti itu? Luas permukaan tabung tanpa tutup. Jadi ibaratkan seperti gelas, ya. Jadi gelas tanpa tutup, berarti ada alasnya. Tabung tapi ada alasnya, tapi tanpa tutup atas. Jadinya bagaimana? PR kuadrat ditambah 2 PRT. Luas lingkaran ditambah luas selimut.
ngerti. Ya. Oke, ada mau tanyakan? Silahkan. Loh. Kalau mau catat, catat. Ini LCD-nya baru ya, pantesan jernih ini. Pulangnya jam berapa sih? Jam berapa Mbak Rita pulang? 10.45. Biar kelihatan semua. Nanti kalau ditanya sama orang tua tadi di kelas ngapain aja? Mukanya angger, Pak. Oke. Tuh. Itu Mas tahu tuh rupanya angger. Siapa lagi Mas tahu? Mukanya tahu mana? Tahu malah. Oh, kemarin tahu yang masuk sekolah ya, tahu ya. Iya, Pak. Iya.
Kemarin Natalan atau apa, liburan nggak? Liburan kemana atau hanya di rumah saja? Nah, kalau si Marcel liburan? Enggak. Terus kemana saya? Oh, di rumah. Di rumah terus ya? Sampai Yumnya lupa kapan. Angger pulkam. Oh, Angger pulang kampung ya? Nah, kampung mana? Kampung sawah? Oh, itu yang kemarin pulang kampung itu sih tahu. Katanya tahu pulang kampung ke mana tahu? Sleman ya tahu ya? Bukan Pak, Muntilan Pak. Oh, Kemundilan. Mau lanjutin di sekalian daftar nggak kemarin? Kagak Pak, dingin Pak. Enggak, daftar sekolah lanjutan nanti besok setelah lulus SMA. Apa ya, SMP? Enggak apa Pak, enggak niat di situ Pak. Loh, emang mau daftar di mana? Di sini-sini aja. Enggak, maksud saya itu kemarin harusnya daftarnya di Mertoyudan, itu kan lewat Mertoyudan. Tahu nggak Mertoyudan itu apa? Sekolah apa? Kagak Pak. Nah, seminari. Saya nggak mau jadi ini Pak, brother Pak. Apa? Yang mana? Yang mana? Tanyakan. LP tabung. Sama dengan dua lingkaran. Ya. LP tabung sama dengan dua lingkaran ditambah luas selimut. Nah, tulisannya dokter. Nah, tapi bagusan ini daripada dokter loh. Dokter kita aja nggak bisa baca itu. Nah, sekarang saya tambahkan sekaligus saja di sini satu slide aja. Volume tabung. Kalau kalian bayangkan, tabung itu ini hampir mirip sama halnya dengan bangun ruang sisi datar. Kira-kira apa? Bentuk yang mana? Bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu kemarin di kelas 8 yang kalian pelajari apa? Ada kubus, balok, prisma, sama limas. Nah, yang hampir sama dengan tabung di sini yang mana? Yang membedakan hanya di bagian alas, yaitu balok. Kalau balok ya boleh juga sih, tapi lebih khususnya adalah prisma. Ya. Karena apa? Kalau prisma itu penamaannya tergantung dari alasnya. Prisma segitiga berarti alasnya berupa segitiga. Demikian juga ini kalau alasnya berupa lingkaran ya prisma lingkaran sebenarnya ini. Ya. Untuk mencari volume tabung bagaimana? Luas alas dikalikan tinggi. Nah, luas alas, alasnya berupa apa? Lingkaran. Berarti luas lingkaran dikalikan tinggi. Luas lingkaran
Pi R Pi R kuadrat. kuadrat dikalikan T. Udah selesai. Pi R kuadrat ditambah T. Pi R kuadrat T ya dikali T. Jadi kalau kita bisa menganalisis gambarnya ya gampang kita menganalisis luas maupun volume. Nah, itu untuk tabung sudah selesai. Tinggal soal-soal. Nah, ya materinya hanya itu kok, tabung. Ya. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Cukup jelas, tabung gampang kan? Oke. Nggak ada remote-nya ya. Nah, coba saya cek di sini. Kemarin saya buka mana ya? Nggak ada. Hmm. Buku paketnya kok beda.
Oke, yang di rumah muncul gambar? Muncul, Pak. Oke. Di buku paket juga ada ya. Sama nggak halaman 280? Ya, sama ya. Nah, itu silahkan dicoba nomor 1A dan B. Ya. Nilai Pi-nya tidak perlu dihitung. Ya, jadi nilai Pi-nya biarkan tetap ada nilai Pi. Nih, seperti ini. Contohnya ada di bagian atasnya. Mana ya? Nah, nih seperti ini. Volume sama dengan PR kuadrat T, Pi kali 2 kuadrat sama dengan 24 Pi. Jadi nilai Pi-nya dibiarkan saja. Tetap Pi, tidak perlu diganti dengan 22/7 atau 3,14, tidak perlu. Biar menghitungnya gampang, bilangan bulat. Ya. Nomor 1, A dan B. Dan nomor 2A. Ya. Silakan dicoba. Nomor 1 itu mencari luas dan volume. Nah, dibiarkan ini, kemudian R-nya 4, 4 tambah 10, tinggal dihitung. Jadi nanti dibiarkan nilai Pi-nya tetap Pi.
ruas. Ruas apa Mas tahu? Ruas lingkaran. Ada ya ruas lingkaran itu apa? Saya malah belum tahu. Nih. Ruas. Seperti apa Mas tahu? Ruas lingkaran. Malah saya cari nih. Ruas lingkaran apa? Adanya luas. Oh, nih. Kalau ruas nggak ada ruas. Kalau ruas itu tidak ada, Mas. Mana udah selesai? Kok belum? Kalau volume berarti tinggal PR kuadrat T. P kuadrat. Ya. Jadi 2 pi kali 4 dikalikan 4 tambah 10. 4 tambah 10 itu dijumlahkan dulu, berarti 14. 2 kali 4, 8. 8 kali 14. 8 kali 14 berarti 80 tambah 32. 112 pi. Ya. Satuannya berarti cm per segi. Sedangkan volumenya 4 kuadrat itu 16. 16 kali 10 berarti 160. cm pangkat 3 kubik ya. Kalau volume ini pangkat 3 kubik. Ini yang nomor 1A. 1B luas permukaannya apa? 2 pi R tambah T. 2 pi R-nya 7. 7 tambah 6. 14 dikalikan 13 pi. Berapa itu? 14 kali 14. 196 dikurangi 13. 18. 2. 196 dikurangi 14 pi. Volumenya PR kuadrat T. PR kuadrat 7 kali 7 kali 6. 49 kali 6. Berapa ini? 49 kali 6. 4, 5, 24, 294. Oke. Tuh ya nomor 1. Ya nomor 2A silakan.
Oke. Yang nomor 2 udah ada yang ketemu. Nomor 2 di situ adalah volume ya. Dari unsur yang diketahui adalah volume. Volume itu PR kuadrat T. Volumenya sudah diketahui 600 pi ya. Ini kemudian pi R-nya 20. R-nya berapa ini? Hah? 10, Pak. 10 ya. Hati-hati, 20 ini sebagai diameter di sini. Maka jari-jarinya adalah 10. Dikalikan T. Nah, P-nya dicoret, 0-nya 2 dicoret, ya kan? Berarti 6 sama dengan T. Selesai. Oke. Nanti di rumah silakan dipelajari lebih lanjut. Yang sudah selesai boleh dirapikan. Dirapikan kemudian join ke Zoom sebentar untuk absen. Ya. Karena absen saya bagikan lewat Zoom saja.